وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ونبي عن درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة ثم فاز الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين ثم إلى والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق أجمعين ثم إلى أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى صاحب الكتاب الشيخ أحمد بن عطاء رحمه الله وكي صالح بن عمر دارد رحمه الله إن الله يغفر لهم يرحم يؤل الرجال في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab Hadratus Syekh Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain thumma ila sahibu syaruha ki salih darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih pada hikmah yang kemarin. Idza futiha laka wijhatun min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla amaluk. Apabila Allah membukakan pintu ma'rifat, pengenalan kepada Allah, maka jangan engkau hiraukan soal masih sedikitnya amal perbuatan kita. Artinya bukan kita jangan beramal banyak-banyak, bukan. Artinya ketika seorang hamba itu dijadikan oleh Allah menjadi orang yang ma'rifat, maka dia akan mulai memperbanyak amalnya. Nah, ketika dijadikan ma'rifat, jangan menganggap bahwa sedikitnya amal itu akan menghalangi saya untuk sedikitnya amal menjadi penghalang saya untuk bisa menjadi orang yang ma'rifat. Saya ini amalnya apa? Ya nggak mungkin bisa menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah. Nah, kemarin sudah kita bicarakan, ada ma'rifat yang bisa ditempuh dengan jalan yang ilmiah atau rasional, atau bisa dipaham oleh setiap akalnya manusia, walaupun akalnya orang gunung sekalipun.
Karena pelajaran ilmu akal ini standar, mau akalnya siapa saja akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalil untuk mengenal Allah itu lebih mudah dibandingkan mengenal selain Allah. Selain mengenal Allah itu kita akan mengenal para nabi. Selain para nabi kita akan mengenal para wali. Mengenal wali itu sangat sulit sekali. Lebih mudah mengenal nabi. Karena buktinya nabi cuma mukjizat. Kalau ada mukjizatnya maka nabi. Nah kalau wali, nggak mesti wali itu punya keramat. Jadi untuk buktiin wali lebih sulit lagi. Nah, untuk buktiin nabi sudah sulit, harus cari mukjizat. Kalau ini nggak nemu mukjizat ya nggak nemu nabi. Nah kalau mau nemu Allah, ya kamu nggak usah cari yang lain-lain, cari diri kamu sendiri sudah jadi bukti. Jadi nggak usah cari langit, bumi, nggak usah. Diri kita sudah jadi bukti kalau Allah, Tuhan pencipta alam itu ada. Sehingga lebih mudah seseorang itu mengenal dirinya, mengenal Allah daripada mengenal selain Allah. Karena ketika mengenal Allah, dalil yang diperlukan cukup mengenal dirinya sendiri. Jadi kata orang gunung, orang sana-sana. Enggak harus, oh kalau berpikir mah itu ilmunya orang kota. Ya enggak begitu, ilmunya orang mana saja. Yang penting punya akal. Kalau punya akal bisa berpikir. Jadi dicontohkan kemarin ketika seorang itu oleh Allah dijadikan sakit, maka sakit ini diantara pintu-pintu terbukanya makrifat. Pintu-pintu terbukanya kesadaran hati kita bahwa kita itu lemah. Bahwa kita ini butuh kepada Allah. Butuh ditolong, butuh disehatkan, butuh dikuatkan. Jadi sakit itu salah satu pintu. Di antara sekian banyak pintu yang bisa dijadikan Allah untuk membuka makrifat, membuka pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah yang bukain pintunya, ya gampang, dari mana aja jalannya bisa. Dari sakit bisa. Dari nggak sakit bisa, nggak bisa. Dari mana saja jalannya. Nah, di antara jalannya ini sakit. Nah, jalan yang seperti ini ya, ini namanya datangnya dari Allah untuk hamba. Kita nggak bisa ngatur. Nah kalau yang datangnya dari hamba bagaimana? Ya belajar ilmu. Ngaji, cari dalil, berpikir, ngerti wajib, mustahil, jaiz, ngerti jirim, ngerti a'rad, ngerti hudus, ngerti kidam. Nanti bisa melangkah mulai memahami kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dijadikan pengenalan kepada Allah, artinya kita dihalangi oleh Allah untuk tidak mendapatkan sehat, tapi diberi oleh Allah pengetahuan. Ini mahal. Pengetahuan ini lebih mahal dari yang lainnya. Hingga ibadah kamu, begitu loh. Hingga ibadah kamu pun kalah nilainya dengan pengetahuan yang saat itu diberikan oleh Allah. Karena puncaknya seorang hamba itu ya pengen kenal kepada Tuhannya. Masa ada hamba nggak pengen tahu Tuhan? Jadi kamu ibadah, kamu sujud, kamu zikir, itu puncaknya apa? Ya mau kenal kepada Allah. Ketika kok sampai Allah memperkenalkan dirinya, oh itu anugerah. Maka hargai keadaan itu, walaupun kita sedang tidak diberi yang lain oleh enggak diberi sehat, enggak diberi kaya, enggak diberi kenikmatan, enggak, tapi diberi makrifat kepada Allah. Ini anugerah yang luar biasa. Sehingga jangan pedulikan kecilnya amalmu ketika kamu sedang didatangkan oleh Allah pintu makrifat. Nanti kalau sudah sehat lagi, hilang lagi nih makrifatnya. Yang tadinya Allah, hilang lagi.
Yang tadinya asal dikit, aduh, Allah, segera gitu. Astagfirullah. Ya Allah, sembuhin ya Allah, ya Allah. Terus harapannya. Begitu sehat, hilang. Jadi mahal, saat-saat itu mahal lah. Saat yang seperti itu harusnya bagaimana? Harusnya terus berjalan ada pada hati kita. Ini kita nggak bisa. Untuk mempertahankan keadaan seperti itu terus, itu nggak bisa. Artinya merasa butuh terus, susah. Begitu dikasih sehat, merasa bisa ini, lupa sama Allah. Gelas ya ambil sendiri, minum ya sendiri, jalan ya sendiri. Sudah Allah nggak teringat lagi. Allah tertinggal di hatinya. Ini tertutup lagi pintu ma'rifatnya kepada Allah. Gitu lah maksudnya. Jadi saat-saat seperti itu anugerah Allah luar biasa. Kenapa? Kalau bisa itu yang begitu dilanggengkan terus. Walaupun berubah dalam keadaan sehat, hati yang seperti itu tetap harus ada kepada Allah. Merasa butuh, geraknya ditolong oleh Allah, duduknya ditolong oleh Allah, jalannya ditolong oleh Allah. Terus. Ini keadaan sikap yang harus dimunculkan oleh seorang hamba. Kenapa kita nggak boleh memperdulikan amal kita? Kan amal penting. Kita disuruh beramal. Amal itu jadi alamat. Orang beramal itu alamatnya masuk surga. Bukan pasti, bukan. Orang udah sholat pasti surga. Enggak. Alamatnya akan masuk surga. Lah orang maksiat alamatnya akan masuk neraka. Itulah. Bukan, ini pasti masuk neraka. Yang mastiin siapa? Emang kamu lihat tulisannya? Emang tulisannya ada? Kan enggak ada. Ini hanya alamat. Nah, kalau amal kok enggak di... Maknanya begini, dalam maksud hikmah ini, kita enggak boleh memperdulikan amal kita karena didatangkannya Allah itu makrifat atau terbukanya hati kita tunduk kepada Allah, terbukanya hati kita itu menjadi orang yang nyerah, menjadi orang yang pasrah kepada Allah. Ya, orang sakit itu pasrah. Yang diingat orang sakit itu apa? Mati. Pasrah, ya Allah, saya terima ya Allah. Kalau memang mau mati, maafin saya ya Allah. Itu nyerah sudah, ini orang sakit itu nyerah sudah sama Allah. Ya, sudah sudah dipepet pol-polan pel, makanya kamu jangan sampai untuk sadar kepada Allah dipepet dulu sama Allah, jangan sampai gitu loh. Kalau bisa itu sebelum sakit sudah sadar, jangan pas sakit baru nyerah ya Allah, ya udah ya, tobat ya Allah, udah ampun ya Allah, nggak mau minum lagi ya Allah, nggak mau main lagi ya Allah, nyebrang udah ya. Yang judi ya taubat, yang ini ya taubat, begitu sehat. Ini apa namanya itu? Tobat itu buat apa namanya? Tomat. Lah, pemberian Allah itu adalah suatu yang lebih berharga ketimbang amal yang kita kerjakan. Gitu maksudnya. Jadi jangan sampai ketika sedang datang pintu makrifat dibuka, terus kamu minta ditutup. Nah ini yang berat ini. Buru-buru minta ditutup. Ya Allah jadikan sehat ya Allah. Kenapa? Kalau sakit begini saya nggak bisa beramal. Nah ini loh. Kalau sakit begini saya nggak bisa berjamaah di masjid. Berarti kamu menganggap amal kamu yang kamu hadirkan lebih mulia dari pemberian Allah yang ketika itu sedang didatangkan kepada kamu. Berupa apa? Kesadaran diri kalau kita itu lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, butuh ditolong. Itu lebih mulia dari ibadah yang kamu kerjakan. Kok bisa? Karena ibadah yang kamu kerjakan kadang lalai dengan hati yang tidak menganggap itu ditolong oleh Allah. Ketika takbir, Allahu Akbar, kayaknya jagoan paling pentolan sendiri. Ini kita diingatkan bahwa amal kita itu sesuatu yang kita munculkan dari diri kita, sedangkan ma'rifat itu sesuatu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hargai pemberian Allah yang rupanya terbukanya suatu pemahaman anugerah itu,
Jangan sampai kita menganggap ada sesuatu yang lebih baik, yaitu amal kita anggap lebih baik dibandingkan dari pemberian Allah. Kalau ditanya nih namanya sakit, pinginnya apa? Sehat. Kalau sehat mau apa? Mau amal. Kalau amal tujuannya mau apa? Kalau amal tujuannya mau apa? Mau mendapat keridhaan Allah, mau dekat sama Allah, mau ma'rifat sama Allah. Tujuannya kan itu. Lah kamu sudah dapat itu kok mau amal? Ini kan orang aneh. Coba. Kamu sudah sampai, sudah datang, Allah membukakan kamu pintu. Lah kok mau ngamal lagi? Mau ini orang aneh. Ini kadang kita diingatkan jangan seperti itu gitu loh. Kalau lagi sakit, ya nikmati, artinya nikmati makrifat yang dibukakan oleh Allah. Bukan menikmati sakitnya, bukan. Menikmati datangnya pemahaman bahwa kita ini lemah. Saya nyerah ya Allah. Udah terserah Engkau ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Ini orang sakit begitu. Apalagi sakitnya sekarat namanya. Oh, sudah. Yang gerak nggak bisa, itu nyerah sudah itu. Ampun ya Allah. Ini ada orang yang oleh Allah dipaksa untuk mendekat. Kamu manggil anak kamu lah. Nah, sini makan. Lari. Nah, sini makan. Lari. Lama-lama kamu apain? Cengkiwing. Nyerah Pak. Itu begitu maksudnya. Kamu ketika dijadikan sakit itu dipaksa mendekat kepada Allah. Ya kamu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nyerah sudah. Mau nggak mau akan dekat kepada Allah, gitu loh maksudnya. Lah masa itu jangan terus berontak lari lagi, kan berat. Ini berontak turun lari lagi. Oh nanti kenceng lagi malah nggak bisa kan. Kenapa sih? Karena rasa sayangnya gitu loh. Jangan dianggap membuat sakit itu Allah nggak sayang. Ini yang keliru. Padahal itu rasa sayang banget, kamu ngewengnya rewel. Ngeyel atau mainnya kejauhan. Nggak inget-inget sama Allah, ya itu dijadikan begitu. Jadi itu anugerah ya. Terus ma'rifat kemarin ada dua, ada ma'rifat yang dengan jalan ilmiah, ada ma'rifat yang dengan jalan Allah yang menjadikan pengenalan kepada mereka. Yang pertama itu datang dari usaha kita ke sana, yang kedua datang dari sana memperkenalkan dirinya. Tahu-tahu ente ketemu orang kasih kartu nama. Kalau papa main ke rumah saya, ini kita kan nggak mau kenalan, dia yang ada yang kita sendiri nyari kenal mana, siapa namanya, di mana rumahnya. Ini butuh lika-liku kalau begitulah. Kalau kasih kartu nama, nggak butuh lika-liku, ketemu tahu-tahu, rumah siap, ini beres. Artinya dari sana yang mendatangkan perkenalannya kepada kita, sehingga kita nggak perlu susah payah untuk mengenal dari sana. Tapi kan susah, kita nggak ngerti apakah kita jadi bagian orang-orang yang mendapatkan itu. Kalau makomnya kita ini usaha, ya tetap usaha saja, nggak usah pakai pengen. Saya mah nggak usah usaha lah. Nanti kalau waktunya kenal juga kenal. Kalau kenal di neraka bagaimana ente? Ya kenal juga di neraka nanti. Nggak kenal di neraka, kenal juga. Lah iya kenal juga, tapi kan terlambat kenalnya. Kita kan maunya kenalnya di sini. Terus kalau jalan usaha, jalan ilmiah, ya pakai belajar. Apa yang mau dipelajari? Ya ilmu akidah, dasar-dasar agama, yaitu tentang keimanan kepada Allah, ikut pada pahamnya Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi.
Maturidi. Jangan sampai keluar dari madhab ini. Kamu keluar dari madhab ini, kamu tidak jadi ahlu sunnah wal jamaah, enggak. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu ya yang madhabnya ikut kepada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, kalau ada yang punya cara baru, ada tauhidnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ada cara lagi liberal yang lainnya, itu keluar dari tuntunan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita nggak perlu ikut-ikut yang begitu. Kita sudah ikut kepada jalurnya pendahulu kita, kakek-kakek kita, moyang-moyang kita, semuanya mengikuti pahamnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi radhiyallahu anhuma. Terus belajar ilmu syariah. Kalau kita di sini mazhabnya Syafi'i. Belajar apa yang menjadi aturan-aturan Imam Syafi'i. Terus setelah belajar ilmu fikih, belajar lagi ilmu tasawuf, yaitu yang mengikuti, kalau kita Ahlussunnah ikutnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Artinya cara tasawufnya, cara berakidahnya ikut kepada mereka. Kalau para habaib mengikuti para pendahulunya Ahbaib, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an. Beliau yang disebut Qutbil Irsyad, seorang kutub yang memberikan petunjuk. Artinya orang yang betul-betul banyak kitab-kitabnya yang juga menuntun kita kepada jalannya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya untuk suluk, jalannya untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Belajar membersihkan hatinya dan badannya dari segala macam yang kotor. Terus mengisinya dengan sesuatu yang bersih. Membuang sifat-sifat hasud, membuang riya, membuang takabur, membuang sifat hubudunya, membuang kikir, membuang semua yang buruk-buruk. Ini berusaha kita buang. Ini jalannya namanya. Dihiasi dengan sifat-sifat yang baik ya ikhlas, zuhud, wara, qanaah. Semuanya ini menjadi jalan yang bisa kita tempuh untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada keridhaan Allah, sampai menjadi hambanya Allah. Tanpa dengan jalan-jalan itu, maka kita tidak akan bisa menempuh satu kemuliaan dan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan jalannya orang-orang yang diundang oleh Allah. Mereka nggak penuh lika-liku. Mereka nggak perlu susah-susah belajar segala macam, itu nggak perlu. Kenapa? Allah sendiri yang langsung memperkenalkan dirinya kepada mereka. Hingga kita sudah tidak bisa lagi mengikuti jalan mereka. Dan mereka ini nggak bisa lagi jadi contoh, nggak bisa jadi tempat untuk bertanya, nggak bisa. Kenapa? Karena jalan yang mereka tempuh nggak sama dengan kita. Lain jalannya lah. Nah, kemudian melanjutkan kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja menarik hamba-hambanya yang tadinya itu jauh dari Allah, nggak kenal Allah, ahli maksiat, kemudian ditarik oleh Allah untuk kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak pintu-pintu sabab yang Allah jadikan. Di antaranya kemarin yang pertama, ada sebabnya pernah belajar ilmu pengetahuan agama ketika masih kecil. Artinya pernah mengayom madrasah, pernah mengayom TPQ, pernah mengayom ibtidaiyah, sanawiyah. Ini pernah kecilnya mengayom hal-hal seperti itu yang berbau urusan keagamaan, maka akan bisa jadi jalannya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada diceritakan seorang pemabuk berat, sudah mabok, jalan sempoyongan, nanti pulang. Satu hari ketika dia sedang pulang dengan jalan sempoyongan, dia melihat ada kertas di bawah, kemudian dilihat tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Dia pernah ngaji kan?
Kalau nggak pernah ngaji kan ini Hono Coroko apa tulisan Cina apa pernah ngaji tahu, oh bismillahirrahmanirrahim, kantongin dia beliin minyak, usap-usap, disimpan di rumahnya, jadi tidur. Ini jalan dapat hidayah. Malam ya dia ngimpi apa? Engkau telah memuliakan namaku, maka aku akan memuliakan namamu di langit. Oh, diangkat oleh Allah jadi orang mulia. Cuma gara-gara satu perkara. Awalnya dia pernah ngerti apa itu bismillah, apa itu. Nah, kalau dari kecil kok nggak pernah belajar ngerti bismillah, nggak kenal alif bata, nggak kenal ya wes. Artinya satu sebab ini terhalang untuk dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untung kalau punya anak-anak begitu, untung. Saya ingat dulu di Lagoa, ambil pegangan botol siu, adik ngaji, masyaallah. Orangnya mirip pegang botol, anaknya suruh ngaji. Kenapa? Dia tahu saya nggak mau anak saya kayak saya. Gitu. Nah itu tobatnya kapan dia? Nanti ada kesempatannya. Apa jalan yang membuat dia tobat nanti ada. Ini yang pertama tadi apa? Pernah belajar ilmu agama. Yang kedua, dia pemurah. Pemurah pada jalan yang benar. Kalau dimintain sokongan cepat. Entah sokongan mau nambah botol, sokongan mau masjid, pokoknya khoir dah. Dan ada kebaikan yang diberikan. Jadi khoirnya itu komplit, mau khoir diajak maksiat ya khoir, diajak baik juga khoir. Ini jangan yang maksiat khoir, begitu masjid, oh nggak main saya. Ini nggak ada jalannya ente. Nggak ada jalan dapat hidayah, nggak ada. Jadi kalau sudah senang bantu kelontengan, ya ini ada masjid kelontengan juga isi gitu loh. Ini nanti akan jadi jalannya kamu dapat hidayah. Walaupun kamu maksiat tukang, tapi mungkin satu waktu nanti Allah bukakan pintu hidayah kepada engkau gara-gara senang ada janda. Ya nggak usah yang cantik-cantik, yang biasa punya anak bantu. Jangan asal cantik jandanya, wah ini perlu dibantu katanya. Jadi pemurah di jalan yang benar. Ada orang mau mondok, bayarin. Ada orang mau pergi umroh haji, kasih. Ada orang mau bangun bantu. Ada orang terus pemurah di jalan yang benar. Terus yang ketiga, pernah menjadi pejabat yang adil. Pernah menjadi pejabat yang adil. Waktu jabat dulunya adil, lempeng, orang cinta sama dia. Begitu turun, mungkin saja dapat hidayah dari Allah. Terus kembali ngurus agama, kembali tekun ngurusin agama, kembali. Yang tadinya hanya ngejar dunia, urusannya urusan harta, urusan tahta, wanita. Tapi karena dia orang yang adil, ketika menempatkan suatu hukum dia itu lurus, maka mungkin saja karena keadilannya itu kemudian terbuka jalannya. Banyak yang begitu, banyak. Ada seorang wali itu diangkat menjadi seorang pejabat tinggi, menteri. Kemudian dia melihat kawan-kawannya menggunakan pakaian kebesaran. Dia ada pakaian pejabat khusus lah yang dipakai. Ketika pakaian itu, ketika dia berjalan dengan seseorang itu bersin, kemudian pakaiannya dipakai untuk ngelap bersinnya dia. Dilaporkan sama khalifah. Khalifah, itu pakaian pejabat kamu cuma dipakai untuk lap umbel doang sama dia. Siapa? Panggil, pecat langsung. Lah
yang tadi diangkat ini dia berpikir, nih orang kok begini amat. Cuman gara-gara pakaian seseorang dipecat. Lah mulianya apa orang sama pakaiannya? Kok pakaian dipertahankan? Berpikir sampai apa kata dia? Oh ini enggak benar. Maka ditinggalkan semua jabatannya. Dia mundur dari jabatannya sampai dia kembali kepada jalannya menempuh kepada jalan agama. Ini ada kesadaran, hanya gara-gara lihat begitu Allah sadarkan gitu. Karena waktu dia jabat jadi orang yang adil, yang lurus. Nah kalau waktu jabat doyannya maling, korupsi, ini sadarnya ditembak doang yang begini. Waktu jabat aja begitu mau sadar. Terus yang keempat, bersahabat dengan orang soleh. Bajingan tengik, tapi kawannya kiai-kiai namanya. Salah ada kiai datang, udah saya yang jamu. Salah ada kiai datang, duduk nemenin. Kiainya pulang, tenggeng lagi. Terus seneng pokoknya sama kiai, seneng sama orang alim, seneng sampai dia jadi sahabatnya. Maka orang yang demikian ini mungkin saja nanti akan ada jalan Allah memberikan hidayah hingga mau dia kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap bahwa kalau ada kiai kok temenan sama preman kamu mengecilin, jangan. Yang untung siapanya? Kalau ada copet main sama kiai, yang untung siapa? Copetnya nggak ketahuan copet maksudnya. Sama kiai masa yang untung itu. Jadi, ada obat yang luar biasa itu. Obat yang kamu biasa ngomong kotor, biasa ngomong pun binatang, biasa ngomong, pokoknya nggak pernah berhenti lah. Asal dikit-dikit tot, dikit-dikit tet, dikit-dikit terus, pokoknya itu bisa kontan berhenti kalau kamu duduk sama kiai. Udah nggak bunyi ya coba duduk sama kiai. Berhenti udah. Jadi antara hikmah baiknya seseorang itu bersahabat dengan orang soleh. Jadi kalau kamu lihat ada orang soleh jalan sama preman, jangan husnudzon, wah mungkin mudah-mudahan premannya sadar. Jangan kiainya katut, jangan. Kiainya katut. Enggak, premannya yang katut. Masa kiainya yang katut kan berat. Jadi mantan kiai dong jadinya. Kalau mantan preman masih mantan kiai kan berat. Bersahabat dengan orang soleh. Mau kamu itu pengusaha, mau kamu itu siapa sajalah yang nggak berbau dengan agama, asal mau bersahabat dengan orang soleh, maka dia akan mungkin saja mendapat jalannya hidayah dari Allah. Terus yang kelima, cinta sama orang soleh. Cinta sama orang soleh. Ya dia nggak pernah ngaji, nggak pernah kumpul, tapi cinta. Kalau mau ngaji malu, tapi cinta. Ada yang seperti yang diceritakan sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Nu'man. Nu'man radhiyallahu anhu, sahabat Nu'man ini orang yang cintanya luar biasa sama Rasul, luar biasa cintanya. Tapi ya kerjanya mabok, kerjanya minum arak. Asal habis minum arak, senengnya nempel sama Nabi. Duduk liatin Nabi, dengerin Nabi. Ini orang sumpek ini orang. Sama sahabat dia digebukin. Ya balik lagi begitu. Pokoknya asal. Ini luar biasa namanya. Itu nggak ada. Tapi dasarnya apa? Cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini jadi dalilnya apa? Kalau ada orang kok mabuk, pakai tato, hadir maulid, biarin nggak apa-apa. Tampung, jangan kamu mabuk, keluar, jangan. Kenapa? Mereka hatinya punya rasa cinta. Yang penting diawasin, jangan ngintip punya sendalnya orang. Ntar miring-miring ikut maulid modus.
Nggak taunya HP orang meleng di kantongin. Nah sekarang copet carinya tempat maulid masalahnya. Kalau rokok lebih aman ke kuburan. Dikira nggak tengsin. Kalau copet di pasar-pasar ngeri sekarang. Jadi copet sekarang jalannya ke situ. Jadi dari dalil bahwa orang yang demikian jangan sampai dihalangi untuk mengikuti kebaikan. Mabuknya di sono, habis mabuk mau masuk majelis, nggak apa-apa, sudah duduk situ. Yang penting jangan mabuknya di sini, begitu loh. Mau mabuk di sana, susah. Kenapa? Dasarnya cinta dia loh. Hanya nafsu sama ajakan baik ini masih 50-50. Kadang sono baik, kadang imbang terus lah gitu. Belum menang salah satunya itu. Diajak diskotik mau, diajak cium mau, majelis taklim ya mau. Ini setan juga bingung begini nih, orang bagaimana. Yang bingung malaikat nulis ribut dulu kanan kiri. Tulis, jangan tulis. Terus yang keenam, ini yang hebat lagi apa? Dicintai orang soleh. Nah ini yang hebat. Kayak Nu'man tadi. Begitu sama sahabat dipukulin, dia habis. Sampai sama sahabat dilaknat. Laknat kamu Luqman. Kamu mengejek Nabi tiap waktu. Bohongin Nabi tiap waktu. Nabi ngomong jangan mabuk lagi. Kamu iya, mabuk lagi. Dilaknat. Apa kata sahabat? Kata Nabi apa? Jangan dilaknat. Kenapa? Dia cinta Allah dan cinta Rasul. Dan Rasul mencintai dia. Ini orang yang dicintai oleh Rasul. Cinta sama Rasul dan dicintai. Oh ini istimewa. Kamu rusak kayak apa kalau dicintai sama Rasul, dicintai sama wali, dicintai sama sahabat. Ya aman udah. Ada jalannya nanti dapat hidayah. Ada jalannya kamu dibukakan pintu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dicintai saja lah. Kok bisanya ada orang soleh cinta sama dia bagaimana? Ya karena tadi diajak baik mau, preman juga mau. Kamu mesti ditanyain begitu maulid, si anu mana undang-undang, perhatiin. Asal dapat perhatian saja dari orang-orang soleh ini, maka akan jadi keberuntungan bagi seseorang. Jangan sampai sama orang soleh nggak pernah cari perhatian, ini yang berat. Nggak ada jalan untuk diberikan pertolongan, nggak ada. Karena di antara wali-wali itu kalau ngasih syafaat, ngasih pertolongan, itu di antaranya ditanya tadi, seorang itu bisa mendapat pertolongan yang pertama tadi cinta sama wali, pernah duduk sama wali, pernah makan sama wali, pernah minum sama seorang soleh, pernah. Ditanyakan ini, kalau pernah itu semua ada kesempatan untuk dapat syafaat, untuk dapat pertolongan. Kalau sama sekali kok nggak pernah, maka akan dicari jalan apa kita untuk bisa menolong kamu itu apa. Sama sekali nggak pernah kumpul sama orang soleh, nggak pernah cinta sama orang soleh, nggak pernah ngaji sama orang soleh. Lah terus apa jalannya untuk ditolong apa? Susah kan? Kalau masih nyerempet ke ini semua masih bisa. Jadi dicintai oleh orang soleh. Terus yang ketujuh, banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan saya orangnya maksiat terus, Beb. Mau maksiat mau apa? Jangan sampai meninggalkan solawat kepada Rasulullah SAW. Ada diceritakan seseorang pergi haji bersama orang tuanya. Ketika pergi haji bersama orang tuanya, orang tuanya ini mati di tengah perjalanan mau berangkat haji. Ketika mati ini, di dalam tendanya wajahnya berubah menjadi babi.
Maka karena dia itu malu sama orang-orang yang lain, maka ditutupin. Orang lain nggak dikasih lihat, langsung sama dia dikafanin. Terus dia sedih, munajah pada Allah sampai tertidur. Gitu dia tertidur, dalam mimpinya kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sama Nabi diadukanlah sama Nabi, ayah saya begini ya Rasulullah, maka diusap oleh Nabi wajahnya kembali kepada, kata Nabi, ini kalau malam ngirim sholawat 100 kali sama saya. Sehari ngirim sholawat 100 kali sama saya. Dia ahli riba. Wajahnya seperti ini. Diusap. Udah selesai. Terusin perjalanan hajinya dia. Begitu haji, dia duduk di mana saja yang dibaca sholawat. Multazam sholawat, umrah muter sholawat, sa'i sholawat. Lah ada ulama yang ente ini apa nggak ngerti bacaan lain? Kok ini baca sholawat? Kan ada bacaannya. Ketika ke rukun yamani bacanya apa, ketika multazam bacanya apa, maka ibadah bacanya kok ini sholawat aja. Cerita dia tadi. Itu pengalaman pribadi saya. Kamu nggak usah ikut-ikut. Kamu baca-baca saja. Nah kok bisa? Diceritakan bapaknya begini. Semenjak itu saya nggak ngerti amal yang lain kecuali nah ya, memperbanyak sholawat itu bisa menjadi jalan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasakan sholawat walaupun 20 kali sehari. Tapi jangan sampai putus dari sholawat. 20 kali itu kalau kamu kerjain dalam sholat itu sudah 10 kali. Dalam sholat berapa? 9 kali. Sehari dalam sholat berapa? 9 kali sholawat. Subuhnya kan cuma sekali. Yang lain kan 2. Subuh sekali. Itu sholawat yang wajib namanya. Kamu baca di dalam sholat. Ditambah sholawat yang sunnah. Diusahakan sholawat walaupun sehari cuma 20 kali. Kalau 20 kali kamu nggak bisa ngelakuin juga, rugi-ruginya manusia yang ada yang jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa kok rugi? Nah, kamu sudah lihat jelas ada pintu pertolongan, kamu abaikan. Kamu sudah lihat ini pintu yang jelas-jelas terbuka akan menolong seseorang yang mau mendekat, kamu malah menjauh. Ini rugi-ruginya orang. Jadi usahakan bersolawat, tapi continue, maksudnya jangan putus, terus salawat terus. Nanti salawat itu sampai nggak sama Nabi? Sampai. Jangan suudzon, jangan. Saya mau orang begini mana sampai salawatnya, sampai. Mau kayak apa aja salawatnya sampai. Jadi sampai diceritakan, nanti taunya saya salawatnya sampai bagaimana? Nanti ada Nabi yang ngasih tahu. Nabi yang ngasih petunjuk. Diceritakan cerita-cerita orang-orang soleh itu banyak. Ada orang fakir, utangnya banyak, anak belum bayaran sekolah, listrik belum bayar, token udah bunyi, tit, sudah deg-degan aja, ini sebentar lagi mati aja. Maka ketika dalam kesusahannya berserah kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Ini kalau sinyalnya sama, nanti bisa. Kamu mau ngirim sinyal sama saya, mau kirim gambar sama saya. Kalau sinyalnya nggak sama, nggak connect, ya nggak nyambung. Umumnya kok sama-sama pakai Bluetooth, ya Bluetooth. Kok kamu infrared, saya Bluetooth bisa? Kalau Bluetooth sama Bluetooth, kalau share it sama baru nanti. Kalau dia ketika
miskin, ketika tunduk kepada Allah, dibuka pintu ma'rifat kepada Allah, nyerah kepada Allah, bersalawat kepada Rasul, nanti connect sama Nabi ini. Sama Nabi diimpiin. Butuhnya berapa fulusnya? Sana temuin si fulan. Bilangin sholawatnya saya terima tiap hari sekian. Nah, datang dia. Nabi semalam saya ngimpi ketemu Nabi, saya disuruh kemari. Mau ngapain? Butuh fulus, saya mau bayar utang. Masya Allah. Ente suruh ngasih. Ini suruh ngasih, asik bener kok, enak-enak bener. Lu buktinya apa lo ngimpi ketemu Nabi? Nabi nyampein salawat kamu sehari sekian diterima. Nah, baru dia tahu. Oh, nggak ada yang tahu saya salawat seperti itu. Nah, jadi salawat tiap orang itu sampai ke Rasulullah. Nanti Rasul yang buka sendiri. Oh, kamu tiap hari salawat sekian, kamu sekian, kamu sekian. Hingga jangan sampai kita memutus salawat kepada Rasul seminim-minimnya berapa saja. Yang penting di dawam. Terus menerus. Terus yang ke-8, punya keturunan yang baik. Nah, ini. Punya anak yang baik, punya cucu yang baik. Ini bisa mengangkat pintu hidayah. Kayak yang tadi mau ngaji. Itu anaknya yang soleh itu bisa jadi penolong bapaknya gitu. Bisa jadi jalannya si bapak mendapat hidayah dari Allah. Makanya kok dari kecil ngaji nggak pernah, kelontengan masjid nggak pernah, cinta sama orang soleh nggak pernah. Ini jalannya bagaimana mengasih dia hidayah? Ya dia punya anak yang soleh. Allah jadikan anaknya soleh, Allah jadikan. Maka itu jadi jalan seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jalan-jalan inilah yang harus kita tempuh, yang harus ada pada dirinya seseorang, yang kalau kita mau mengharapkan hidayah pada mereka, maka lihat tanda-tanda ini. Kalau ada tanda ini, ya tunggu aja, bentar lagi juga sadar gitu loh. Nah, kapan? Nggak ngerti kapannya, pokoknya akan ada jalannya. Kenapa? Karena punya jalan untuk ada sebabnya Allah menyadarkan dia. Terus orang yang punya himmah yang tinggi pasti ingin menjadi orang yang ma'rifat. Kecuali orang yang nggak punya himmah. Orang yang punya himmah itu apa sih? Himmah itu tekad yang kuat, tekad yang keras. Jadi punya tekad atau cita-cita yang kuat. Nah, ini cita-cita yang kuat seorang hamba itu apa? Bukan masuk surga, bukan. Cita-cita yang kuatnya itu pingin menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, bisa menjadi orang yang terbuka mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga itu jelas kita mengabdikan diri kepada Tuhan yang jelas kamu kenal kepada Tuhannya. Enggak cuma kenal namanya saja, enggak. Tapi kenal yang punya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puncaknya. Jadi kalau kamu kok jadi orang ahli ibadah, kamu ahli zikir, kamu mau apa sih? Mau ingat Allah. Zikir mau apa? Mau ingat Allah. Nah, kalau sudah ingat Allah bagaimana? Hatinya tenang. Orang banyak zikir sama Allah, hatinya akan tenang. Lah, orang yang bisa tenang itu bagaimana? Ya karena ma'rifat kepada Allah. Coba orang yang ahli zikir, tapi nggak ma'rifat sama Allah. Ya zikirnya nggak akan sampai ke dalam hatinya, nggak akan. Zikir itu kan mengingat Allah. Mengucapkan lafaz-lafaz tertentu untuk bisa mengingat kepada Allah. Ada orang zikirnya kayak Bio. Kamu tahu Bio? Diajak ngomong pinter, tapi hatinya nggak terisi sesuatu, namanya apa? Bio. Atau bahasa lainnya ngelindur, ngigo-ngigo, ngomong tapi nggak ngerti yang dia omong. Yang berat kan begini. Bagaimana kamu mau mengatakan zikir itu bisa ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Zikir maka hati akan menjadi tenang. Hati yang bagaimana? Ya hati yang ma'rifat kepada Allah. Kamu sudah kenal kepada Allah, kemudian
diingatkan suruh zikir. Ketika nyebut Allah ya tenang langsung. Dalam keadaan susah apapun ketika nyebut Allah tenang. Siapa sih? Ma'rifat kepada Allah. Nah kalau nggak ma'rifat, mau kamu suruh nyebut but, ya paling begitu doang bunyinya. Nyebut Pak, but, mau nyebut apa kata dia? Tapi orang yang ma'rifat kepada Allah ketika nyebut Allah, keadaannya apapun akan jadi tenang. Seorang bisa tenang tanpa butuh yang lain-lain. Ada kan orang tenang itu kalau dengar musik, tenang. Ada. Asal sumpek pikirannya, style musik. Ini yang asik musik apa? Musik biola, tenang, adem. Ya, ini orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, sesusah apapun hatinya, seruwet apapun ketika nyebut namanya Allah, tenang. Karena itu puncak kembalinya sesuatu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbikal muntaha. Dan kepada Tuhanmu lah segala sesuatu harus berakhir. Kamu ruwet sana, ruwet sini, kalau enggak kepada Allah akhirnya enggak selesai. Apapun masalah kamu, puncaknya harus kepada Allah Subhanahu wa taala baru selesai. Kalau enggak ke sana, enggak selesai enggak. Mau sepinter apapun kamu, enggak akan selesai. Ini keuntungan orang-orang yang himmahnya tinggi itu apa? Cita-citanya ingin makrifat kepada Allah. Lah, jalannya makrifat harus dicari. Jangan pinginnya kuat tapi jalannya bagaimana? Jalannya tadi, kalau kita kok makomnya makom ilmiah, ya tempuh dengan jalan ilmiah hingga bisa mendapatkan jalannya pintu makrifat mengenal kepada Allah. Lah, jalan tercepat lewat mana? Ya lewat situ tadi. Belajar tauhid itu kuncinya hanya lewat jalan wajib mustahil. Kamu nggak akan bisa belajar mengenal Allah tanpa lewat pintu wajib mustahil jaiz. Kalau ada orang ngajar kenal tauhid tapi nggak lewat jalan wajib mustahil jaiz, berarti lewat jalannya angen-angen. Lewat jalannya rasa. Ini jalan yang ditempuh para sufi-sufi. Nggak bisa dicontoh, nggak bisa. Oh, Tuhan itu zikir rasanya begini. Nggak bisa ditiru itu. Kalau mau ngaji mengenal Allah ya wajib mustahil. Hukumnya apa? Begitu. Jangan tiru-tiru begitu, jangan. Ada wali-wali sampai begini. Tiap hari nyebutnya Allah, 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 Allah. Ditanya, kenapa ini nggak nyebutin la ilaha illallah? Oh, saya takut. Kalau nyebut la ilaha saya mati kafir. Bagaimana sih? Mau nyebut la ilaha kok kafir? Justru kamu sekarang muridnya la ilaha terus, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha begitu. Lah kok bisa? La ilaha itu bukan meniadakan Allah. Kalau orang yang ngomong kamu kok ketika nyebutin la ilaha itu meniadakan Allah, ya kamu kafir. La ilaha itu bukan meniadakan Allah, justru mau menetapkan Allah itu Tuhan. Sama aja bilang begini, tidak ada yang lain kecuali Allah. Tuhan itu tidak ada yang kecuali Allah. Nah, tidak ada yang lain itu bukan meniadakan Allah. Yang ditiadakan, nah yang lain itulah Allahnya nggak ditiadakan. Jadi kamu wiridnya sekarang tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Ya, kalau yang lain ngomong illallah, illallah. Kamu ngebalik, tiada yang lain. Tiada yang lain. Kan sama. Itu ngomong illallah dengan tiada yang lain maknanya sama. Sama-sama mau menetapkan Allah itu Tuhan. Begitu loh. Ini jalannya rasa. Jadi susah. Saya takut kalau itu nanti gimana? Ini nggak pakai ilmu berarti. Kalau jalannya mengenal Allah pakai wajib mustahil jaiz, ya nggak akan ke situ jalannya. Dia akan zikir la ilaha illallah. Nggak ada masalah. La ilaha berhenti kafir. Kata siapa kafir? Kafir itu kalau kamu mengatakan Tuhan nggak ada, Allah nggak ada. Allah itu bukan Tuhan. Nah ini mustahil. Ini kafir jadinya. Gitu. Jadi ketika kita mau menempuh jalannya ma'rifat dengan jalan ilmiah, dengan jalan wajib mustahil jaiz, maka akan jadi seseorang yang
tahu peletakan mana yang bisa dikerjakan, mana yang nggak bisa dikerjakan, hingga kamu nggak perlu rasa, begitu loh. Kalaupun nanti kok didatangkan oleh Allah rasa, maka itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah. Kok Allah sampai seneng sama kamu, kamu dikenalkan, diajak kenal, oh ini sudah luar biasa. Jadi jalannya dari mulai ma'rifat menitik kepada Allah, kemudian diterima oleh Allah, artinya dianggap, diakui sebagai kekasihnya, dikenalkan kepada Allah, dilebih sampai diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Ini puncak yang kita harapkan. Hingga orang yang punya himmah yang kuat, maka akan sampai ke jalan itu. Kalau himmahnya nggak kuat bagaimana? Ya enggak. Terus kerjanya ngapain? Pokoknya sholat. Pokoknya sholat. Kalau azan sholat. Ada panggilan puasa, puasa. Kalau punya duit mau haji ya pergi haji, umroh ya umroh, zakat ya zakat. Sudah begitu, nggak ada himmah, nggak ada keinginan bagaimana saya bisa tambah dekat kepada Allah, nggak ada. Hingga wirid yang dikerjakan tiap hari ya itu aja. Habis sholat ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sampai mati ya itu saja sudah. Nggak pernah ganti yang lain. Ini orang yang begini nggak punya himmah, gitu loh. Nggak punya keinginan yang kuat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak punya keinginan yang kuat untuk menjadi kekasihnya Allah, untuk mendapatkan limpahan rahmat, limpahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ente mau ngetes, yang mau diajak bicara orang-orang ilmu tasawuf ini siapa? Ya yang punya himmah. Yang diajak bicara sama orang tauhid siapa? Yang punya himmah. Karena kalau nggak punya himmah, ya mereka nggak akan mau mikir sampai keringetan, nggak mau, pusing, Bib. Ini wajib mustahil, pusing, Bib. Ya pusing. Kenapa nggak punya himmah? Jadi yang jadi inti orang bisa sampai pada kedudukan yang mulia ini adalah himmah yang tinggi. Maka munculkan himmah kita, kuatkan himmah kita, hingga kita bisa mencapai tujuan menjadi orang-orang yang jalannya ini telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi-nabinya, para wali-walinya. Jadi himmah yang seperti ini, himmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, cita-cita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia dari Allah, kemudahan jalan dari Allah, disamakan jalan kita dengan jalannya para ulama, para sholihin, kumpul bersama mereka di dunia sampai kumpul bersama mereka di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.